Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Kang Ridho Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali lagi bertatapan meskipun di layar HP. Dengan puji syukur Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan jasmani, rohani dan segala-galanya. Semoga saja kita semua mendapatkan rahmatnya dan selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini saya bersama tim, khususnya juga orang tua saya, kita berada di Kota Wonogiri. Tepatnya di mana? Tepatnya di Desa Muryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari jauh-jauh dari Bojonegoro, dari Provinsi Jawa Timur, kita jalan ke Provinsi Jawa Tengah. Pada tepatnya pada malam hari ini kita ngapain kok disuruh atau kita jalan-jalan ke Wonogiri? Ini tidak hanya sekedar jalan-jalan sahabat-sahabat. Jadi pada malam hari ini juga ada kepentingan atau urgent ya. Ya kemungkinan ada saudara kita yang mempunyai hajat dan meminta tolong kepada kita. Jadi gimana sih? Maksudnya umumnya bagi saudara Islam juga, siapapun saudara kita yang membutuhkan pertolongan, setidaknya sebisanya kita juga memberikan pertolongan kepada beliau. Jadi kalau kita mampu menolong, ya kita tolong. Tapi kalau kita tidak mampu untuk menolongnya, kita memohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saudara kita yang satu ini, ya, ibu, kita sebut nggak enaknya, tidak kita sebut tidak apa-apa lah. Intinya kemungkinan juga ibunya nanti juga lihat gimana sih. Jadi ibunya ini meminta tolong kepada saya dan beserta tim untuk memagari rumah atau pembersihan rumah ya, lebih tepatnya. Kenapa kok dibersihkan? Apakah rumahnya ini banyak gangguannya atau gimana? Ya jelas tentu banyak gangguan-gangguan gaib yang kemungkinan juga bisa mengganggu daripada beliau dan orang-orang yang di sekitarnya. Dan khususnya diberitahukan kepada sahabat-sahabat dan saya, kenapa kok dibersihkan, apa gimana, ada apa. Nah, lebih tepatnya rumah ini mau dijual sahabat-sahabat. Nah, mau dijual kenapa kok nunggu dibersihkan dulu? Nah, itu tadi kan saya sudah bilang kalau bahwa di rumah ini ada gangguan, ya, gangguannya gangguan mistis. Yaitu gangguannya seperti apa sih, Kang? Jadi gangguannya gini loh, Kang ya. Gangguannya ini rumah ini kan mau dijual. Setiap ada seseorang yang mau membeli, yaitu kemungkinan yang diceritakan oleh ibu ini, pemilik rumah ini, 2 kali pembeli yang akan membeli rumah ini di saat sudah mau deal atau mau pembayaran tunai, orang yang membeli ini pasti ada musibah, kena musibah. Musibahnya apa? Musibahnya sama. 2 orang ini musibahnya sama. Yaitu musibahnya di saat mereka mau OTW ya, OTW ke sini mau bertemu kepada tuan rumah pemilik tanah. Udah mau deal pembayaran. Orang yang membayar ini tadi tidak sengaja kena musibah, menabrak atau ditabrak ya. Ditabrak sama orang. Tapi yang ditabrak ini sampai fatal. Ya kemungkinan sahabat tahulah fatal itu seperti apa. Tidak hanya luka-luka ringan atau luka berat, tapi sampai fatal. Lah, terus pada akhirnya ketemulah sama saya. Jadi saudaranya kenal sama saya, terus minta tolong. Ya disitulah kita awalnya gimana kok bisa kenal. Ini jauh ya, dari Bojonegoro ke Wonogiri ini kurang lebih perjalanannya 5 jam. Jadi kita berangkat siang sampai sini udah habis isya malam. Ya alhamdulillah di saat saudara kita meminta tolong, minta bantuan kepada kita, alhamdulillah saya dan tim semua, khususnya juga orang tua, mari kita sama-sama sahabat-sahabat berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani dan lain-lain sebagainya. Dan kemungkinan untuk sahabat-sahabat dan saya sendiri beserta tim, apabila kita mempunyai hajat, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum saya lanjut cerita ya, kita
apa ya enaknya? Kita sholawat dulu lah, gimana biar lancar nanti ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemungkinan dengan kita bersolawat terlebih dahulu untuk acara kedepannya dan membersihkan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab ini, atau kita pindahkan, kita carikan tempat yang bagus, dan semoga saja di saat nanti penjualan rumah ini tidak ada halangan apapun, bahkan daripada yang membeli dan penjualnya. Kita lanjut cerita bahwa rumah ini dulu itu kenapa kok dijual? Karena satu, jadi sudah tidak ada yang mengurusi rumah ini. Jadi tuan rumah atau yang mempunyai hajat ini memilih untuk dijual. Biar apa? Biar nantinya bisa berguna dan digunakan lagi, biar tidak kosong seperti ini. Karena ini juga lebar loh sahabat-sahabat. Dan siapa tahu ya, ini sedikit promosi, siapa tahu ini tanah atau rumahnya juga sahabat-sahabat mempunyai keluarga atau membutuhkan, bisa nanti kita sepil ya, kita sepil untuk nomornya langsung, tidak usah lewat perantara saya, langsung kepada pemilik tanah ini. Nanti siapa tahu di Wonogiri pingin bangun rumah atau bangun hotel, bangun villa, bangun kafe, bisa. Nanti kalau butuh tanah langsung jenengan kalian semua telepon kepada yang memiliki tanah. Ini strategis banget di pinggir jalan, dan kurang lebihnya tanah lebarnya ini hampir 2 hektar ya, hampir 2 hektar. Nanti bisalah untuk info selanjutnya bisa nanti kita sepilkan, kita hubungkan ke nomor pemilik tanah ini. Jadi ceritanya begini, yang pertama kemungkinan waktu itu ceritanya rumahnya ini sangat mistis. Bahkan tadi kita baru datang di depan rumah itu di kursi depan ada sosok seperti kakek-kakek, orangnya juga udah lumayan tua, duduk di situ. Lah, siapa si kakek ini? Nah, si kakek ini itu ya maaf sebesar-besarnya. Itu dulu dia sempat ya, katanya tuan rumah itu orangnya nggak begitu sehat, akal pikirannya nggak begitu sehat, bahkan sampai dia bunuh diri di tempat ini. Nah, nanti kalau misalnya tanah ini dibeli gimana Kang? Kan mesti nanti ganggu saya, bahkan saya nanti ada halangan apa? Enggak, tenang saja. Kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga saja berkahnya malam hari ini untuk selanjutnya, kemungkinan yang pembelinya juga tidak ada halangan apa-apa. Nah, kemarin waktu sowan ke rumah, itu menunjukkan foto, bahwa di fotonya itu saya melihat di depan rumahnya itu ada sosok pocong. Ya berdiri gitu sahabat-sahabat. Di fotonya itu berdiri di depan ada sosok pocong di kacanya. Nah, ceritanya gimana lagi? Terus selain itu, banyak tetangga lingkungan sini bilang atau mengadu kepada si tuan rumah bahwasanya banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di rumah ini. Memang benar. Bahkan di belakang kameramen ini ya, ini ada kamar mandi juga sebagian dapur. Bahkan tadi si kakek tua tadi pindah ke sana, dan di samping kiri, ini di samping kirinya ya, samping kiri kameramen ini ada kamar kosong. Ada kamar kosong, bisa dilihat kan kameramen. Ini kamar kosongnya. Nah, itu kamar kosongnya. Itu kamar kosong bagian tengah. Di kamar kosong itu kameramen melihat bahwa ada sosok hitam besar. Dia duduk seperti saya gini, tapi badannya besar, nggak keceng kayak saya ini, enggak.
badannya besar, wah rambutnya itu panjang, dia juga berbulu. Siapa kalau bukan Mbah Wo lagi? Ya biarinlah, yang penting kita tidak ganggu. Intinya kita di sini ingin membantu tuan rumah gimana supaya acara pada malam ini lancar, pembersihan rumah ini bisa clear, rumah ini bisa bersih dan bisa menarik pelanggan ya. Jangan lupa sahabat-sahabat ya, kalau kalian semua punya keluarga, maaf agak berisik. Kalau kalian punya keluarga, cari tanah di daerah Wonogiri, saya sarankan di sini. Untuk kedepannya insya Allah aman, karena pada malam hari tujuan kita adalah pembersihan rumah atau pemagaran rumah, supaya makhluk-makhluk seperti itu sudah tidak bisa mengganggu lagi. Dan cerita yang kedua ya, ini agak ramai karena saya bilang tadi apa, di pinggir jalan. Pas ini depan ini pinggir jalan, maaf ya terganggu. Di belakang sini saya merasakan energi, ini telinga saya panas ya. Ada sosok perempuan di pintu ini tadi. Nah, dia sedang nengok ke sini melihat ya. Ini kan ada pintu, ini juga kamar, ini juga kamar. Dia ini cuma kelihatan sebagian kepala ya, perempuan berbaju putih. Ya, kemungkinan kalian udah tahu lah, lihat bulu kuduk saya ini udah berdiri semua ya. Saya juga bisa merasakan energinya. Sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih, tapi cuma dia ngeliatin kepalanya, kayak orang penasaran gitu loh. Orang penasaran, ya, seperti itulah. Ya semoga saja, intinya gak usah banyak bicara, saya nggak mau, intinya cepet sat. Nanti setelah, jangan di skip loh ya videonya, jangan di skip, biar tahu ceritanya gimana aja. Dan kita langsung eksekusi, tapi sebelum kita eksekusi, kita bacakan doa dulu bareng-bareng dengan tuan rumah, dan tidak lupa kita tetap membaca sholawat. Paling utama doa atau amalan yang paling utama adalah sholawat. Tidak ada amalan selain yang bisa manjur kecuali sholawat, tidak bisa dan tidak ada lagi. Ya sudah, terima kasih ya sahabat, terus ikuti gimana perjalanan Kang Ridho membersihkan rumah ini apa aja, jangan di skip. Tetap ikuti video ini. Dan jangan lupa ya sahabat, sebelum sama ikuti terus, kalian ikuti terus, jangan lupa klik tombol subscribe. Gratis ya, enggak bayar. Kita ambil hikmahnya aja, di konten ini kita ambil hikmahnya aja. Oke, terima kasih, ikuti terus. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar notifikasi terbaru muncul di layar HP panjenengan semua. Terima kasih. Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barakatul Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika.
Kalau saya sendiri beberapa kali Mas melihat hal seperti itu, tapi menurut saya itu kita kan sama-sama, cuman kan beda dunia. Menurut saya seperti itu Mas. Asal kita nggak mengganggu, mungkin yang di dunia lain juga mungkin nggak mengganggu kita. Ditampakin sih sering Mas, tapi kalau diganggu untuk sampai sekarang saya belum pernah. Cuman kalau penampakan saya sering Mas. Itu tempatnya di mana Bu? Saya tempatnya itu di Dondong itu. Itu pas waktu itu kan saya kan dari tempat budi saya yang sebelahnya ini, itu kan saya ada keperluan di situ pas maghrib. Itu mungkin karena saya sendiri juga salah ya Mas ya, mungkin maghrib saya kan buru-buru pulang, saya nyebrang jalan, saya di kanan jalan, itu kan posisi Dondong sama rumahnya kan di kiri jalan, saya di situ, tapi saya sudah salah. Di situ saya itu kok kayak pengen melihat ke kiri. Setelah saya melihat ke kiri itu ternyata di situ ada beberapa makhluk yang saya sendiri mungkin saya nggak takut sih Mas, bener ada 6 di situ yang saya lihat itu loh, yang saya lihat itu ada yang sosoknya kemungkinan bisa jenengan lihat jelas kan? Iya. Itu berupa apa aja Bu? Itu ada anak kecilnya 2, kayak kalau kita ngomongin masalah tuyul, bukan tuyul Mas, bukan. Bisa dibilang kemungkinan kayak bayi bajang. Iya betul, itu dia itu di ayunan, yang satu di ayunan, terus ada lagi yang namanya itu pocongan ada, terus ada lagi yang cantik ada, itu jadi 6 Mas. Saya sendiri waktu itu kan nggak begitu ini Mas, nggak begitu memahami ya, jadi tahu sih, cuman tahu aja sampai di rumah saya sholat. Untuk hari ini itu beberapa Mas, saya lihat jadi ada lintas jalan di pinggiran itu, di pinggiran jendela itu, di pinggiran jendela ada lintah Mas. Lintah itu saya lihat kok jalannya itu santai. Habis gitu saya mau ambil sapu, belum saya ambil sapu itu lintahnya saya cari sudah nggak ada. Saya sampai penasaran Mas, ada nggak lubang di sini? Ada nggak lubang di sini? Kok nggak ada lubang, kemana larinya lintah? Terus habis itu saya baru ingat, oh iya, astagfirullah. Iya, hari ini itu ada 2 Mas. Yang pertama saya di kamar mandi, itu tembok yang di sekitar saya kayak roboh. Makanya saya juga di kamar mandi saya mau istighfar ya. Saya nggak mungkin Mas, saya keluar kan, kamar mandi kan tempat ada WC-nya. Iya, saya keluar dulu Mas. Habis gitu saya baru di luar dari kamar mandi gitu. Terus itu untuk di kamar mandinya sendiri aliran listrik itu ada Mas, tapi saya pasangin lampu nggak bisa. Padahal itu ada, dicek itu ada aliran listrik, itu saya pasangin lampu nggak bisa, saya hidupin nggak bisa. Saya sampai minta tolong untuk lepas lampu yang lain. Saya curiga apa lampu saya ini putus atau gimana, saya suruh lepas, itu juga nggak bisa dipasang. Akhirnya yang untuk aliran yang terakhir itu udah saya bilangin, udah itu dimatiin aja, kita ngambil yang aliran baru. Saya gitu, seperti itu. Pas ada seperti ini ya Mas ya, ini di sini saya itu merinding seperti ini. Nah, sekarang ini merinding kayak berat gitu, cuman gitu aja. Kalau saya, kalaupun ada, itu pun saya mungkin nggak terlalu ini sih Mas. Saya fokus aja. Saya fokus pekerjaan itu saya apa di sini. Gitu udah gitu aja Mas. Kalau menurut saya itu ya tetap ada, makhluk itu tetap ada. Asalkan kita itu bisa bersahabat atau menyatu atau kita nggak ganggu, insya Allah Mas. Selama ini saya juga nggak pernah diganggu. Kalau saya sendiri mungkin ada suara-suara sudah biasa. Yang dari pertama saya utarakan, pasti yang namanya makhluk itu tetap ada Mas ya, masih ada lah, ada yang namanya hal seperti itu pasti ada. Cuman kan kita percayanya kan sama Allah itu aja gitu Mas kalau saya. Oke, alhamdulillah ya sahabat-sahabat, acara sudah selesai dengan lancar. Ya, kita hanya bisa menyaksikan pada panjenengan semua cuplikan bahwasanya alhamdulillah Kang Ridho juga bisa membantu panjenengan. Kemungkinan jika panjenengan mau, nanti bisa hubungi nomor admin ya, nomor admin Kang Ridho. Apabila jenengan punya hajat atau yang lain-lain sebagainya lah, kita tayangkan. Kemungkinan sahabat-sahabat nanti kalau itu nomornya ada di akhir video, nanti kita sepilkan. Alhamdulillah, intinya pada malam hari ini kita berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bahkan tadi juga ada sedikit pengalaman cerita dari
warga terdekat, bahkan beliau juga udah bicara sendiri seperti apa, seperti ini energinya di rumah ini, kejadian-kejadian apa saja, kejadian tak kasat mata, seperti penampakan-penampakan yang diceritakan oleh beliau tadi, Mbak Yuni kalau tidak salah ya tadi namanya. Saya juga berterima kasih dengan beliau, berterima kasih dengan Sohibul Hajah atau tuan rumah. Sangat berterima kasih. Dan kemungkinan semoga saja hajat beliau juga dikabulkan oleh Allah apapun kehendaknya. Dan diijabah doa-doanya, begitupun dengan saya dan tim. Saksikan terus, dukung terus di channel Kang Ridho Official. Jangan kemana-mana ya. Intinya tunggu notifikasi video-video terbaru seperti yang kemarin-kemarin, apapun pokoknya kepercayaan saya kembalikan kepada panjenengan. Saya tidak harus dan mengharuskan panjenengan harus percaya kepada video saya. Percaya tidak percaya monggo. Ini hanya sebuah pengalaman, sama-sama kita berbagi ilmu. Saya mempunyai ilmu seperti ini, saya bagikan kepada panjenengan. Saya ceritakan bagaimana sih rasanya, apa saja yang saya alami. Semua memiliki cara masing-masing untuk memahami. Dan semua ilmu satu tujuan, tapi berbeda-beda caranya. Bagaimana? Oke, terima kasih. Dukungannya, supportnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share kepada keluarga-keluarga semuanya. Ya, seperti inilah penampakannya rumah yang kita pagar tadi, kita bersihkan dari makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Dan sekarang, alhamdulillah, energinya bisa dirasakan. Tadi saya masuk itu, wah, ini padahal di pegunungan, tapi rasanya kayak seolah-olah itu tidak dingin, kayak sama seperti di Bojonegoro, di dataran rendah, panas, sumuk. Tapi alhamdulillah setelah kita bersihkan, kita eksekusi, clear, hawanya sudah enak, dingin. Intinya saya berterima kasih kepada kalian semua sudah ikut mendukung. Dan dukungan yang paling penting untuk kalian semua ya, dukungan kalian kepada saya, maksudnya begitu. maaf doakan saya dan tim semoga tetap diberikan kesehatan, semoga saja saya bisa mengamalkan sedikit ilmu saya dan bisa berguna untuk yang lainnya. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.